Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbur Darmawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang sudah dibuat dalam Microsoft Project, di mana proyek ini mengenai tentang proyek Sistem Informasi Akademik PKBM Rumpun Tanjung Pasir Teluk Naga. Nah, pertama-tama dalam Microsoft Project ini kita akan membuat sebuah project kalender, dimana dengan menggunakan menu yang telah ada pada project Microsoft Project. Nah, untuk membuat project kalender tersebut kita memakai menu project. Kemudian klik change working time. Nah, di sini sebelum menentukan project kalender, pertama-tama kita membuat terlebih dahulu sebuah kalendernya dengan cara klik new kalender. Nah, kemudian kita pilih namanya terserah, misalnya project kalender misalnya. Nah, jika ini project kalender baru, pilih poin yang create new base calendar, kemudian klik OK. Nah, jika setelah selesai, proyek ini akan terpilih. Kemudian di sini kita akan menentukan sebuah kalender yang untuk hari libur. Misalnya ada hari Natal yang pasti libur ya, hari Natal 2023 itu dimulai pada tanggal 25 Desember ya, 25 Desember. Misalnya di sini 25 Desember dimulai dari 25 Desember dan akhirnya yaitu finishnya itu 25 Desember juga. Kemudian jika akan menambahkan hari libur lagi, misalnya hari ulang tahun perusahaan, kita tinggal memilih waktunya, misalnya tanggal berapa, 2023 misalnya 2000 17 November misalnya 2023 dan berakhir di misalnya 6 Juni 2023, 6 Juni 2023 misalnya gitu. Jika sudah selesai, klik OK aja. Nah, di sini saya sudah mempunyai sebuah project kalender yang telah dibuat ya. Jadi saya akan memilih project application 2023 di sini. Kemudian jika telah selesai, klik OK aja. Nah, di sini untuk mengetahui awal dijalankannya sebuah project, tanggal berapa dan harus apa aja, kemudian maka klik aja project information. Nah, di sini ada start date, dimulainya sebuah proyek ini dibuat. Nah, sebelum menentukan waktunya, kita pilih dulu kalendernya. Di sini saya setelah membuat tadi project kalender dengan nama proyek application 2023 kan, kita pilih aja yang ini, kemudian klik OK. Nah, di sini otomatis project kalender yang telah dibuat itu telah terset ya. Kemudian kita membuat WBS atau
breakdown structure. Nah, di sini breakdown structure ini terdiri dari beberapa tugas-tugas yang dikerjakan pada waktu yang ditentukan. Misalnya di sini ada analisa dan desain sistem yang merupakan judulnya, dan kemudian wawancara pengguna itu merupakan subjudul atau subtasknya. Nah, sini saya mempunyai task name analisa dan desain sistem dengan subtasknya itu wawancara pengguna, kemudian membuat diagram, kemudian ada judul yang kedua itu desain aplikasi, programming, testing program, yang terakhir ada instalasi program, yaitu terdiri dari setting infrastruktur dan instalasi program ke komputer. Kemudian di sini kita memilih durasi atau menentukan duration atau lama judul ini sama subjudul ini dikerjakan itu berapa lama. Misalnya di sini ada 9 days, itu 9 hari yang dimulai dari tanggal 1 bulan 4 2023, dan finishnya itu otomatis bakal diset oleh oleh Microsoft Project-nya, yaitu pada tanggal 12 bulan 4 2023. Nah, di sini saya set wawancara pengguna itu sebanyak 2 hari, startnya dari tanggal 1 sampai tanggal 3, kemudian membuat diagram tanggal 1, dan sampai ke bawah itu ada instalasi program, itu 2 hari yang terdiri setting infrastruktur selama 1 hari dan instalasi program ke komputer selama 1 hari. Kemudian setelah menentukan durasinya dan waktu mulainya dan waktu berakhirnya, kita menginput atau menentukan predecessor-nya, yaitu keterkaitan antara tugas yang satu dengan tugas yang lainnya. Misalnya di sini karena wawancara dilakukan awal, maka tidak perlu di set atau tidak perlu diinput, karena pasti yang pertama itu wawancara pengguna terlebih dahulu sebelum membuat sebuah aplikasi atau sistem informasi. Kemudian di sini ada membuat diagram konteks. Nah, di sini saya menginputkan 2 karena sebelum membuat diagram ini, diagram konteks atau diagram data flow diagram, ERD, itu kita harus tahu terlebih dahulu apa keinginan dari si konsumen, yaitu maka predecessor ini diinput dengan nomor 2 yang ada di sini nih, nomor 2 baris 2, yaitu wawancara pengguna. Ketika wawancara pengguna setelah selesai, maka dilakukan dengan membuat diagram konteks. Nah, gitu. Dengan cara kalau kan ini belum diinput, misalnya yang pada kalian belum diinput, cara inputnya tinggal klik 2 kali, misalnya dari tab kosong, klik 2 kali. Nah, di sini ada ID task name. Di sini task name misalnya kita pilih yang tadi, misalnya ini membuat diagram konteks kan. Kalau di sini saya wawancara pengguna, misalnya analisa sistem, ya misalnya ketika wawancara kan ini awal. Kalau yang kedua nih ya, contoh yang kedua. Nah, di sini ada wawancara pengguna, jadi kita tinggal pilih aja wawancara pengguna. Kalau telah dipilih, klik OK. Begitupun sampai ke bawah yang sekiranya harus berhubungan dan yang setidaknya berhubungan dengan yang sebelumnya, maka dihubungkan. Di sini saya memilih 4, 542, 19.5. Jadi sampai akhir, yaitu instalasi program ke komputer, yaitu setelah adanya setting infrastruktur. Jadi setting infrastruktur semuanya sudah selesai, semua sudah diset, tinggal instalasi pada komputer lagi. Mungkin sekian. Nah, kalau ini merupakan tampilan
tampilan dari task atau dari tugas-tugas ini. Jadi misalnya ini kan wawancaranya Saturday tanggal 1 bulan 4 2023. Di sini ada Saturday ini tanggal 1 ya. Saturday tanggal 1 Saturday ini teh Saturday sampai tanggal 12. Nah, ini tanggal 12 9 10 11 12. Tapi di sini kalau yang ini wawancara itu di Saturday, Sunday, Monday gitu kan. Kemudian diteruskan oleh buat diagram konteks sekian. Mungkin seperti itu sampai akhir ya. Kalau akhir itu selesai sampai infrastruktur setting instalasi komputer. Sekian dari saya. Mungkin bila ada kesalahan atau kurang jelas mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.